Nabi SAW hendak menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang istimewa. Karena amalan itu ada dua macam. Ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan amalan yang sifatnya mutaaddi, bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih utama dibandingkan amalan yang sifatnya kembali kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan membahas. Kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis ke 36 atau 65 56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kurbatan, sebuah kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan bagi dia kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sir, kepada orang yang sedang terlilit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga.
Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputkan kepada mereka rahmat, dan akan diturunkan kepada mereka para malaikat, dan Allah sebut mereka di sisi makhluk yang ada di atas sana. Maka barang siapa yang lambat amalannya tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Baik. Di sini Nabi SAW hendak menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang istimewa. Karena amalan itu ada dua macam. Ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Dan amalan yang sifatnya mutaaddi, bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih utama dibandingkan amalan yang sifatnya kembali kepada diri kita. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW hendak menjelaskan amalan-amalan yang manfaatnya bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Yang pertama, man naffasa, barang siapa yang nafas. Nafas itu artinya wasiah, meluaskan, memudahkan bahasa kitanya. An mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan. Kurbah itu artinya kesulitan, karena manusia itu tidak lepas daripada kesulitan. Sebab kalau orang lagi sulit itu dunia yang luas jadi sempit masalahnya. Rumah yang luas terasa tidak punya rumah. Otak yang encer pun jadi beku. Jadi orang-orang yang sedang kesulitan apa saja, sedang ditimpa musibah, dari musibah-musibah dunia, kemudian kita datang kepadanya dan berusaha untuk melapangkannya. Tentu dilihat kesulitannya apa kan itu. Kalau memang dia sedang dirundung sebuah permasalahan, ada orang-orang yang cukup ekonominya, cukup segala-galanya, tetapi hatinya tidak cukup sehingga murung, sedih gitu. Berarti kita datang itu hanya untuk menghibur dia saja, memasukkan kesenangan kepada hatinya supaya tidak murung. Nah, itu juga bagian daripada melepaskan kesulitan dia. Maka orang-orang yang melepaskan kesulitan orang lain di dunia, apa saja kesulitannya, namanya manusia pasti akan mengalami kesulitan. Pasti mengalami kesulitan. Dan manusia itu kan tidak mungkin hidup sendiri, pasti juga harus bermasyarakat, sehingga akan banyak masalah. Tetapi siapa yang meluangkan waktunya untuk menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan juga kesulitannya kelak pada hari kiamat. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melepaskan kesulitan bagi orang yang melepaskan kesulitan orang lain itu tidak mesti di akhirat. Terkadang di dunia juga kok. Banyak orang-orang yang menolong orang, ketika dia sulit datang pula orang menolong kita. Kama tadinu tudan, kata ulama. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, maka nanti ketika kita sulit adalah orang lain diutus Allah untuk berbuat baik kepada kita. Itu maksudnya. Dan ini kebalikan juga sama, orang yang berbuat jahat kepada orang dikirim juga kejahatan kepada kita. Orang yang suka menggibah orang pasti akan dikirim orang yang menggibah kita. Karena ada perkataan salaf itu yang mengatakan, aku melihat ada sebuah kaum tidak punya aib. Ketika dia membicarakan aib orang lain, maka diutus oleh Allah orang yang membicarakan aibnya. Tapi ada sebuah kaum itu banyak aibnya,
tetapi dia berusaha menutupi aib orang lain, maka aibnya dilupakan manusia. Dari sini juga ada hukum karma istilahnya ya. Maka kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti akan dikirim orang-orang baik berbuat baik kepada kita. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian di sini yang kedua, wa man yassara an ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan mu'sir, orang yang terlilit hutang, dan memudahkan orang mu'sir itu ada 3 macam. Pertama, memberikan tangguhan. Memberikan tangguhan, umpamanya dia hutang, sudah disepakati bahwa kamu harus bayar 1 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Ketika sudah sampai waktunya tidak bisa bayar, bukan karena memang dia itu sengaja tidak bayar, tidak, kita tahu dia memang dia sulit ekonominya gitu ya. Lain dengan orang yang mampu tak mau bayar itu ya. Memang kita melihat orang ini tidak mampu, maka kita menangguhkan, ya sudahlah. Mungkin kalau memang ada, maka bayar entah 2 bulan lagi ke depan atau 3 bulan lagi ke depan. Maka ini meringankan dengan cara mengulur-ngulur waktu bayar. Ini makna yang pertama. Atau yang kedua, memotong hutang. Pamannya dia hutang 100 juta. Ya sudahlah, yang 50 saya sedekah untuk anti, yang 50-nya saja bayar. Kira-kira kapan? Jadi dikurangi. Ya. Atau yang paling afdal, yang paling utama, dibebaskan. Karena kita melihat dia miskin, susah, ya sudahlah, saya sedekahkan semuanya. Ini yang paling afdal kan. Maka orang-orang yang mampu melakukan 3 perkara ini, Nabi SAW katakan, wa man yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang-orang yang terlilit hutang seperti ini dengan 3 cara tadi, memberikan tangguhan atau mengurangi hutang atau membebaskan sekalian gitu ya, maka balasannya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan hidupnya itu di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia sudah Allah mudahkan, di akhirat Allah mudahkan. Ya tentu kalimat kemudahan di dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, boleh jadi maksudnya taisirul mal, dimudahkan ekonominya, karena dia sudah memudahkan orang-orang yang terlilit hutang. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba mudah saja ekonomi. Suaminya kerja enak, tidak ada masalah gitu. Ada saja mungkin proyek di luar, tawaran-tawaran, pokoknya Allah mudahkan. Bisa saja itulah sebagai balasannya dari Allah. Atau taisirul a'mal, atau dimudahkan beramal, dimudahkan untuk beribadah, dihusyukan ibadahnya. Atau taisirut ta'lim, dimudahkan untuk belajar. Wa ghairi dzalik, wa ghairu dzalik ayyu nau'in min anwa'i taisir, kata Syekh Utsaimin, atau kemudahan-kemudahan yang lainnya. Bukan hanya kemudahan itu saja, kemudahan yang lainnya. Ini yang kedua, barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin. Kita jelaskan secara global dulu ya, baru kita rinci. Kemudian yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Menutup aib itu ada 3 jenis. Pertama, ada orang ini secara zahir ya, maksudnya nampaknya orang baik.
Jadi ibu nampak orang yang, ya ibu tahu dia punya aib. Siapa sih manusia yang tidak punya aib? Pasti punya aib. Tapi ada orang itu secara zahir memang orangnya baik, taat gitu ya. Ibadahnya, penampilannya nampak. Maka kalau orang seperti ini, ibu wajib tutup aibnya. Ibu wajib tutup aibnya. Kalau nampak dia orang baik, dari segi penampilannya, dari segi ibadahnya, zahirnya, ya, maka tidak boleh dibuka aibnya. Bahaya. Pembuka aib orang baik itu bahaya. Yang kedua, ada orang jahat, sejahat-jahatnya orang, menyakiti orang, membahayakan orang dengan kejahatannya. Mungkin dia preman atau apa gitu ya. Maka kata para ulama, boleh kita bongkar aibnya hanya untuk mencegah kejahatannya saja, hanya untuk tarbiyah supaya dia sadar. Ini yang kedua. Yang ketiga, zahirnya tidak tampak. Saya tidak tahu dia orang baik, orang enggak baik, saya tidak tahu. Karena dikatakan orang baik tak nampak zahirnya, dinampakkan orang jahat pun saya belum pernah melihat kejahatannya. Ragu-ragu antara orang baik, orang jahat. Maka hukum yang ketiga tetap asal adalah hukum menutup aibnya. Hukum asal menutup aibnya. Ini tiga orang yang harus dipahami tentang masalah satru al-aurah di sini. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, artinya menyembunyikan, menutup, tidak menyebarkan, cukup kita yang tahu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Mau menolong saudaranya. Menolong apa saja, ya. Apa yang bisa kita tolong, nah kita tolong saudara kita. Pamannya ada tetangga butuh kita, dia sedang sakit, kita punya kendaraan, daripada dia sewa, udahlah kita antar saja. Dan macam-macamnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan inilah jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah, jalan pintas menuju surga itu adalah dengan ilmu. Jangankan urusan agama Bu, ya urusan dunia saja mencari alamat kalau tidak ada pengetahuannya kan susah tuh, lama tuh nyarinya. Tapi kalau tahu alamatnya, tahu jalan tikusnya, sebentar saja sampai itu. Urusan agama juga sama. Kalau kita tahu jalannya nih, dengan banyak beramal, amal-amal tertentu memudahkan orang masuk surga, maka orang berilmu itu akan lebih mudah masuk ke dalam surga dibandingkan orang jahil. Karena orang jahil kan tidak tahu jalannya, macam mana caranya. Kemudian kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Maka siapa yang berkumpul seperti ibu ini berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, dibacakan ayat, dibacakan hadis, dipelajari ayat dan hadis tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, keutamaannya adalah akan diturunkan ketenangan kepada orang-orang yang berada di rumah Allah itu. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat orang-orang yang bermajlis di situ. Wa haffathumul malaika, malaikat turun dan mengelilingi serta mendoakan ampun untuk dosa-dosa kita kepada Allah. Wa dzakarallahu fi man inda, yang keempat ini yang lebih luar biasa lagi, Allah sebut nama-nama kita
yang hadir di majelis tersebut di depan makhluknya yang ada di sana. Maksudnya Allah menyebutkan nama-nama satu persatu di hadapan para malaikat di langit. Dan ini keutamaan para talabatul ilmi. Kemudian Rasul mengakhiri hadisnya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, tidak bisa dikejar nasabnya. Artinya walaupun Anda keturunan Habib sekalipun, keturunan Nabi sekalipun, kalau tidak punya amal soleh, percuma itu keturunan itu. Karena pada hari kiamat itu nasab akan terputus. Yang bisa menyelamatkan itu adalah amalnya masing-masing. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW ingin mengejarkan secara global akhlak, ya, seorang muslim harus berakhlak dengan senantiasa menolong orang lain atau saudaranya. Ada satu kisah menarik. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Jadi kalau dia safar, entah safar haji atau umrah atau apa saja gitu, maka banyak teman-temannya itu yang ingin safar bersama dia. Jadi teman-temannya mengatakan, wahai Abdullah ibn Mubarak, kira-kira kapan engkau haji? Saya ingin haji sama kamu sama-sama. Saya ingin umrah sama-sama. Tetapi kata Abdullah ibn Mubarak, baik, saya akan mengajak kalian kalau kalian memenuhi 3 syarat, dan aku kasih 3 syarat. Kalau mau safar denganku, lakukan 3 syarat. Kalau siap, aku safar sama kalian. Pertama, semua ongkos aku tanggung. Semua ongkos aku tanggung. Yang kedua, selama perjalanan aku yang jadi muadzin apabila datang waktu sholat. Enggak boleh kecuali aku yang jadi muadzin. Kemudian yang ketiga, selama perjalanan aku yang akan berkhidmat kepada kalian. Aku yang akan menjadi pembantu kalian. Kalau kalian siap, ayo safar denganku. Ya gimana enggak enak safar dengan dia coba. Tiket diongkosi, ya kan Bu? Kalau ibu mau safar ke Jawa, ada yang ongkosi tiket PP, maulah semuanya. Atau kemana gitu kan? Makanya orang suka safar dengan Abdullah bin Mubarak itu, karena tiket ditanggung dia, PP coba. Yang kedua, dia pula yang melayani kita gitu. Pemain kalau safar zaman dulu kan, kalau lapar kan ya berhenti masak gitu ya. Lain dengan zaman sekarang, tinggal singgah di warung. Jadi kalau umpamanya berhenti istirahat, saya yang masakkan kalian, kalian tinggal makan. Kemudian yang ketiga, tapi syaratnya juga kalau waktu sholat datang, aku yang akan menjadi muazzin. Bagaimana Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala memberikan contoh kepada kita bahwa orang itu dikatakan baik bukan hanya sekedar di lingkungannya saja kan. Orang itu dikatakan baik kalau dia baik di 3 tempat. Ya. Pertama, sebagai tetangga, nampak kebaikan, bertetangga di samping kita. Yang kedua, partner bisnis. Kalau dia berserikat dalam bisnis, dia tidak ada masalah, baik orangnya, ya, maka dia orang baik. Dan yang paling berat yang ketiga, ketika safar, ibu menilai orang baik atau tidak tetangga ini, ajak safar. Makanya safar dikatakan safar. Kenapa bahasa safar dikatakan safar? Karena yusfiru tabiatar rajul. Safar itu menampakkan tabiat asli. Kalau lagi bertetangga ya baik-baik saja, bisa saja dia tajamul kan, pura-pura senyum, pura-pura nyapa, pura-pura ngucap salam kan, bisa saja ya. Tapi ketika safar tidak bisa berpura-pura orang itu. Orang itu ketika safar tidak bisa berpura-pura. Kalau masih bertetangga bisa berpura-pura dia. Tapi kalau safar susah berpura-pura itu. Apalagi safar tempo dulu itu beda dengan safar sekarang kan. Safar tempo dulu itu kan ya pakai kuda, pakai unta, berjalan di padang pasir, jauh lagi tempatnya kan.
akan banyak kelelahan, keletihan, sehingga akan menampakkan tabiat orang. Apakah orang ini bakhil atau tidak, gitu ya. Orang ini punya perhatian atau tidak, suka bantu atau tidak, apakah egois atau apa, nampak itu nanti orang lagi safar. Makanya Abdullah ibn Mubarak mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang baik, menolong orang. Saya diantara syaratnya adalah aku yang akan berkhidmat kepada kalian. Dia berusaha untuk menolong orang. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika Nabi berperang, dan itu terjadi di musim panas. Lah ketika itu terjadi di bulan Ramadan, akhirnya ada sebagian para sahabat puasa, ada sebagian para sahabat tidak puasa, tidak tahan. Lah yang berpuasa yang paling banyak naungan dari matahari itu adalah yang membawa pakaian lebih. Jadi bisalah untuk pakaiannya menaungi dari panas matahari ketika perjalanan perang itu. Dan yang tidak, maka dia hanya bisa menaungi kepalanya dengan tangannya saja seperti ini. Akhirnya karena jarak tempuh juga jauh, banyak orang-orang yang tidak sanggup, khususnya orang-orang yang berpuasa. Ada sebagian mereka yang kemudian lelah, letih, dan ada yang pingsan karena menahan lapar. Sehingga orang-orang yang tidak berpuasa inilah yang kemudian menyiapkan segalanya. Kalau istirahat, dia menyiapkan tempat istirahatnya, menyediakan segalanya, dan begitu seterusnya. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang yang tidak berpuasa itu, mereka sungguh-sungguh menolong orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Dhahabal muftiruna bil ujur." Sungguh orang-orang yang membatalkan puasa itu telah mengambil pahala orang-orang yang berpuasa, diambil oleh mereka. Karena mereka yang membantu. Sementara yang puasa ya lemas saja kan, tidak bisa apa-apa. Tapi Rasul mengatakan, "Dhahaba al-muftiruna bil ujur." Orang-orang yang tidak puasa telah mengambil pahala-pahala orang yang berpuasa. Karena dalam hukum fikih juga bahwa orang yang safar itu ada rukhsah untuk berbuka kan. Kalau dia tidak sanggup, lebih baik berbuka. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan, "Laisa minal birri asyamu fi safar." Tidak ada kebaikan orang yang safar berpuasa. Maksudnya orang-orang yang tidak tahan, tidak sanggup berpuasa, nekat pula dia berpuasa gitu. Tidak ada kebaikan dia memaksa puasa ketika safar. Kecuali kalau safarnya tidak jauh, apalagi zaman sekarang dimudahkan dengan pesawat gitu ya. Ya sama saja sebenarnya sih. Saya berjalan naik motor ke sini ke Tiban sama juga naik pesawat ke Jakarta kan, naik pesawat saja. Malah hausan naik motor dari sini ke Tiban atau ke Batam Center daripada naik pesawat gitu ya. Ya kalau yang demikian, yang seperti ini ya lebih puasa kan, supaya abro lidhimah, supaya jangan punya utang. Sebab berat kalau orang punya utang itu bayarnya. Bayar puasa saja susah, apalagi bayar uang, makin berat lah kan gitu. Ya. Jadi di sini juga Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang berbuka menolong orang-orang yang berpuasa. Sampai Rasul mengatakan orang-orang yang berbuka itu telah mengambil pahala orang yang berpuasa. Jadi menolong orang lain itu besar pahalanya. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dalam hadis ini juga banyak yang kita akan petik. Salah satunya adalah Nabi SAW memberikan kepada kita pahala bagi orang-orang yang melepaskan hutang seorang muslim. Ada 3 pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mempersulit orang yang terlilit hutang. Yang pertama, dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, "Man anzara mu'siran," barang siapa yang memberikan tempo bagi orang-orang yang terlilit hutang, ataupun wada'a anhu, ataupun bukan hanya memberikan tempo, melepaskan
Tadi saya katakan melepaskan mungkin separuhnya atau secara keseluruhan. Maka Rasul mengatakan adhallahu Allahu fi dhillihi. Maka orang ini akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan dilepaskan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kesulitan hari kiamat itu banyak. Bukan hanya matahari di atas kepala saja kan, berdiri, keringatan gitu. Bukan hanya panas gitu, keringatan, berdesak-desakan dan macam-macam. Was-was ya. Maka orang-orang yang seperti ini berdasarkan hadis juga yang kita baca tadi, maka Allah Subhanahu wa taala an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumal qiyamah. Maka dia akan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala terkadang akan melepaskan dosa-dosanya sebagaimana dia melepaskan hutang orang. Jadi pada hari kiamat ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipanggil oleh Allah. Kemudian ditanya, "Hallaka hasanah?" Atau "A'amilta minal khairi syai'an?" Apakah kamu punya amalan kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit? Orang ini mengatakan, "Aku tidak ingat." Aku tidak ingat maksudnya karena dia tidak banyak beramal. Tidak bisa menyebutkan. Kalau dia banyak amalannya kan tinggal disebutkan saja. Tapi karena dia tidak banyak amalannya, dia mengatakan aku tidak ingat. Kecuali katanya, aku pernah menghutangi seseorang, kemudian dia tidak sanggup bayar, maka aku ikhlaskan semuanya. Ya, aku lepaskan semuanya. Hanya itu yang aku ingat ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana engkau telah melepaskan orang-orang yang telit hutang dari dirimu, maka Allah lebih berhak melepaskan dirimu dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ya. Bagaimana orang-orang yang seperti ini ya? Kalau ikhlas maksudnya kan, karena urusan harta ini kan memang sulit kan, apalagi tabiat manusia itu wa yuhibbunal mala hubban jam. Jangankan bicara jutaan, ratusan ribu saja kadang-kadang dikejar-kejar tuh orang yang punya utang. Kapan bayar? Kapan bayar katanya. Ya. Iyalah Ustaz, kita pun makan susah gitu ya. Dia dulu minta-minta, kasihanlah dia, akhirnya kita kasih. Sekarang saya yang minta, dia tak kasihan pula sama saya katanya. Ya sebenarnya hak kita menuntut hutang gak ada masalah kan itu. Hak kita tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan naungan, ya seperti ini caranya kan itu. Karena paling cepat mendapatkan pahala dengan cara memberikan tangguhan atau memangkasnya atau mengikhlaskan semuanya. Taib. Ini juga diantara faedah dari hadis ini juga. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga adalah ketika Nabi SAW bicara tentang berusaha untuk menolong saudaranya, atau dalam bahasa lain disebut qadha hawaijin nas, melepaskan kesulitan-kesulitan manusia. Thabit Al-Bunani atau dalam riwayat Al-A'mash rahimahullahu taala, jadi ada seseorang ini ingin menemui orang tertentu di zaman Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Di zaman Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi dia datang kepada Hasan Al-Basri, "Ya Imam, berikan kepadaku kawan agar aku bisa menemui seseorang." Mungkin seseorang ini entah pejabat, entah apa gitu. Kan kita sulit kalau orang biasa menemui pejabat. Harus ada orang dekat dia ya kan, atau orang yang berpengaruh lah, supaya kita bisa menemuinya. Sementara bukan hanya sekedar butuh teman yang berpengaruh kepada orang tersebut, perjalanan pula jauh. Jadi dia meminta tolong kepada Hasan Al-Basri, "Berikan teman untukku. Aku ingin ketemu dengan seseorang
tapi tidak mungkin aku ketemu dengan dia kecuali engkau yang kasih rekomendasi. Akhirnya kemudian Hasan al-Basri mengatakan, kalau begitu datanglah kepada A'mash. A'mash ini seorang ulama besar, sementara ketika itu dia sedang i'tikaf. Kata Hasan al-Basri, kasih tahu aku yang nyuruh, minta dia mengawani engkau datang kepada orang tersebut, karena A'mash ini juga disegani oleh orang itu. Kemudian orang ini datang kepada A'mash dan mengatakan, ya A'mash, kata Hasan al-Basri, engkau disuruh menemani aku menjumpai fulan, dan itu jaraknya cukup jauh. Kata A'mash mengatakan, tidak bisa, aku sedang i'tikaf. Bilang sama Hasan al-Basri, cari orang lain, saya sedang i'tikaf. Akhirnya orang ini datang kepada Hasan al-Basri. Apa kata Hasan al-Basri? Bilang sama A'mash, seandainya dia membantu saudaranya, mengantarkan saudaranya kepada orang tertentu tadi, itu lebih baik bagi dia daripada haji kemudian haji kemudian haji. Bukan cerita i'tikaf, cerita haji lagi. Kalau seandainya dia haji berkali-kali, itu lebih baik dia mengantarkan orang ini kepada orang tersebut, karena Anda sudah menolongnya. Dari sini juga ada kaidah kalau pemahaman kita dari perkataan Hasan al-Basri itu, pertama yang saya katakan di awal bahwa ibadah yang sifatnya manfaat kepada orang lain jauh lebih baik di hadapan Allah dibandingkan ibadah yang manfaatnya kembali kepada kita, kan? I'tikaf kan kembali kepada kita. Haji juga sama. Tetapi mengantarkan orang ini kan manfaat untuk orang itu juga. Makanya kata Hasan al-Basri, katakan kepada A'mash itu, seandainya dia mau menolong orang ini mengantarkan, jauh lebih baik pahalanya dibandingkan dia haji kemudian haji kemudian haji gitu. Apalagi i'tikaf. Nah, soalnya seperti itu. Jadi luar biasa kan, menolong orang ini luar biasa gitu pahalanya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini yang paling penting juga adalah menutup aib. Di dunia ini selain para nabi, tidak ada manusia yang sempurna 100%, dan tidak pula ada orang yang berdosa 100%. Tidak ada manusia yang sempurna 100%, tidak ada juga yang berdosa 100%. Pasti orang itu di antara sempurna dan berdosa. Artinya tidak ada yang sempurna. Mungkin seseorang itu sekali-kali dia berbuat baik, sekali-kali dia maksiat, atau terkalahkan kebaikannya dari maksiat, atau terkalahkan maksiat dari kebaikannya. Manusia kan seperti itu. Artinya setiap manusia itu punya salah dan dosa. Karena kita tahu bahwa manusia itu ada salahnya, terkadang satu sisi ada salahnya, terkadang satu sisi juga ada dosanya, maka kita tidak bisa mencela orang. Ketika kita kemudian membongkar aib orang lain, apakah kemudian para pembongkar aib itu pada badannya tidak ada aib? Pasti ada aib, tidak mungkin tidak ada aib. Namanya tidak ada manusia yang sempurna, kan? Pasti kita juga punya aib. Sebagaimana orang itu punya aib, kita juga sama. Makanya kenapa dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitra. Allah itu zat yang maha pemalu lagi maha penutup, dan Allah suka dengan hamba-hambanya pemalu dan hamba-hambanya penutup aib orang. Allah suka karena di antara sifat Allah itu sittir, menutup aib. Makanya sering saya katakan, Bu, kenapa orang itu dihargai manusia coba? Kenapa ibu masih dihargai orang? Karena aib ibu kan orang tidak tahu masalahnya. Coba kalau setiap kita dibongkar oleh Allah aibnya, baik aib rumah tangga kita, baik aib kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, mungkin gak ada yang hormati kita. Allah yang menjadikan kita terhormat. Makanya ada orang-orang itu yang berbuat dosa di malam hari, Allah tutup aibnya di siang hari. Ada orang-orang berbuat dosa di siang hari, Allah pula tutup aibnya di malam hari.
Sebab itulah semua manusia dihormati satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena belum terbongkar saja aibnya. Coba kalau terbongkar aibnya, mungkin orang meletakkan pasir di atas kepala kita. Seperti perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ketika dia belanja ke pasar. Imam Ahmad ini ke pasar belanja, nengok murid-muridnya banyak di pasar. Imam Ahmad nenteng-nenteng barang kan itu. Kata murid-muridnya, ya Imam, antal imam, kau ini imam, tidak perlu kau bawa-bawa barang ini, biar kami murid-muridnya yang membawa barang-barang ini, kau jalan saja. Kata Imam Ahmad, tidak ya. Ini belanja saya yang bawa. Kalian menghormati saya itu, kata Imam Ahmad, karena kalian tidak tahu aibku saja, katanya. Kalau Allah bongkar aibku di hadapan kalian, tentu kalian akan meletakkan pasir di atas kepalaku. Jadi kita bersyukur Allah masih menutup aib kita itu, karena dengan cara itulah kita masih dihargai orang. Dihargai orang lain karena belum terbongkar aibnya. Masing-masing kita punya aib. Di zaman Nabi SAW ada seorang budak namanya Maiz. Seorang budak namanya Maiz. Maiz ini punya tuan namanya Hazal. Jadi Maiz ini budak, kemudian dijadikan anak angkat oleh Hazal. Tiba-tiba Maiz ini berzina dengan sesama budak. Ketahuan sama Hazal, tuannya ini. Ya. Akhirnya kemudian dilaporkan sama majikannya. Padahal Maiz ini sudah tobat, ketahuan tuannya sekaligus bapak angkatnya, dia bertobat, tidak akan mengulangi lagi, berjanji. Maka Hazal memaksa dia untuk dilakukan had, dilakukan hukuman rajam karena Maiz sudah menikah. Dia berzina, hukum rajam dalam Islam kan itu. Jadi Hazal ini akhirnya datang kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan tingkah laku Maiz ini yang berzina dengan orang lain sementara dia sudah menikah. Berarti Hazal minta untuk ditegakkan hukum Islam, rajam. Kemudian datanglah Hazal melaporkan seperti itu. Akhirnya orang-orang tahu, yang tadinya tidak tahu orang jadi tahu. Maka karena urusannya sudah sampai kepada Rasulullah, sudah sampai kepada Rasulullah, akhirnya kemudian Maiz pun datang dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Karena akhirnya kemudian Maiz meminta juga supaya ditegakkan rajam karena laporan bapaknya. Akhirnya dia ngaku lah kan gitu. Terpaksalah akhirnya ditegakkan hukum, dirajamlah Maiz. Sampai ketika dirajam itu ada sahabat yang mencela Maiz itu. Maka Rasul mengatakan, jangan kau cela Maiz. Kemudian setelah perajaman itu Rasul memanggil siapa? Hazal, bapak angkatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan. Hazal, kenapa kau datang kepadaku menceritakan tentang perzinahan Maiz? Kalau engkau tutup aibnya, kau jangan cerita. Kamu panggil saja Maiz, nasihati dia supaya tobat. Tidak perlu harus datang kepadaku sehingga harus tegakkan hukum had, gitu maksudnya. Biar dia bisa bertobat. Jadi Rasul menyayangkan kepada Maiz kan. Kenapa? Kalimat itu menunjukkan apa? Rasul meminta kalau orang lain melakukan perbuatan dosa, kalau bisa kita tutup aibnya. Ya. Makanya Rasul mengatakan, ya Hazal, lau satartahu biridaika kana khairan. Hei Hazal, kalau engkau tutup dengan kainmu itu, maksudnya jangan kau ceritakan. Cukup engkau dengan Maiz yang tahu, kau nasihati dia supaya tobat, selesai. Enggak harus dia dirajam gitu maksudnya. Itu lebih baik kata Rasulullah. Dibayangkan. Ya, lihat. Dari sini menunjukkan bahwa sekalipun ibu melihat dengan mata kepala ibu ini, umpamanya tetangga melakukan maksiat, tahulah dengan matanya. Itu saja kita harus menutupi aibnya. Seandainya kita melihat, apalagi tidak melihat. Kemudian dengar si fulan melakukan begini begitu, tiba-tiba ibu bercerita, ibu namanya tajasus namanya. Tidak boleh, haram. Melihat saja kita harus tutup aibnya, apalagi mencari-cari aib orang. Ya, ngintip-ngintip di jendela, ngapain orang itu? Jangan-jangan itu ngapain ngintip-ngintip kesalahan orang?
Ya, itu tajassus, itu naik lagi dosanya. Ya. Jadi dari sini juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk berusaha menutup aib orang lain. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia mengomentari tentang kisah ini, laulam ajid lis-sariki waz-zani wasyaribil khamri illa thawbi la ahbabtu an asturahu alaihi. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalaulah aku tidak mendapatkan bagi pencuri, bagi pezina, bagi peminum khamar kecuali pakaianku ini yang bisa menutup aibnya, akan kulakukan. Sampai seperti itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Isa bin Maryam ketika ada orang melihat mencuri, jelas-jelas loh di mata dia ada orang pencuri, nampaklah dia mengambil barang itu, dikejar sama Isa. Kemudian kata Isa, tadi kamu mencuri? Maka orang pencuri mengatakan, wallahi aku tidak mencuri. Kata Isa bin Maryam, oh sodaqta wa kadzaba aini, kau benar, mataku yang salah. Supaya menutup aibnya gitu ya. Jadi coba kalau ibu kata, oh iya ya, saya nggak melihat, mungkin saya yang kelilip mata, supaya kita tidak bercerita lah sama orang. Ini juga salah satu pentingnya seseorang itu menutup aib saudaranya. Itu diantara faedah daripada hadis ini. Kemudian juga faedah tentang pentingnya ilmu. Di ujung hadis Rasul mengatakan, tidaklah seseorang itu berjalan menuju tempat belajar, mempelajari agama, kecuali Allah mudahkan jalan menuju masuk surga. Alhamdulillah Bu, Allah mudahkan ilmu kepada kita kan. Ibu tidak harus jalan seperti para ulama dulu lah. Berjalan itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk belajar. Bahkan dikisahkan itu ada seorang suami meninggalkan istrinya sedang hamil, hanya ingin belajar. Kemudian belajar lama tidak pulang-pulang, sampai anaknya lahir, sampai anaknya remaja, sampai anaknya dewasa. Berapa puluh tahun dia belajar. Kemudian setelah mendapatkan ilmu yang cukup, dia ingin berdakwah ke kampungnya, pulang dia. Ketika hendak menemui istrinya, ya anaknya kan tidak kenal siapa dia, padahal itu bapaknya. Dia ambilnya pedang, mau dibunuh itu bapaknya. Dikiranya dia hendak melakukan sesuatu kepada ibunya, karena anaknya udah besar. Zaman dulu kan sulit, kalau zaman sekarang ya bisalah video call kan, nampaklah wajah bapaknya kan. Zaman dulu mana tahu, apalagi jangan lagi cerita call-callan kan, ngirim surat saja tidak jelas kemana alamatnya, kadang sampai kadang tidak. Ketika datang anaknya sudah dewasa, anaknya marah gitu, kamu apa masuk katanya. Kata ini saya ini rumah saya. Hampir berkelahi itu. Ketika kemudian istrinya keluar dan mengatakan, nah itu ayah. Itu zaman dulu loh, belajar sampai seperti itu. Kalau sekarang Bu ya, kalau suami pergi sampai berpuluh-puluh tahun udah kawin lagi itu di sana paling, ya kan? Atau ibu yang kawin di sini kan. Tahu-tahu suaminya datang udah cerai, udah suami baru, kan ada ceritanya. Ustadz, saya dulu punya suami merantau Kalimantan. Lama 20 tahun dia tak balik-balik. Saya kira dia mati dia. Lewat 10 tahun lebih, akhirnya saya gugat cerai ke pengadilan. Karena saya sudah tidak bisa lagi hubungi dia. Mau pakai apa lagi? Mau nyurati kemana alamatnya? Ya sudah dianggap mati katanya. Sudah nikah, datang pula suaminya. Ya. Jadi, tapi kan ini ijtihadnya orang dulu. Ya tentu kalau zaman sekarang melakukan yang seperti ini kan mustahil juga. Tapi kan menurut kita akan himmahnya orang dulu. Himmahnya orang dulu itu kalau belajar itu safarnya jauh-jauh. Bahkan bukan hanya ibarat kita lah, umpamanya saya belajar ke Yaman itu, duduk dapatlah istifadah dari masa itu berbagai bidang ilmu. Zaman dulu itu kadang-kadang ilmunya itu bukan sebanyak yang kita bayangkan. Kadang-kadang hanya memastikan sebuah hadis saja itu mereka harus berjalan tuh. Seperti yang dilakukan siapa? Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari ini mendengar sebuah hadis. Hadis yang kita baca, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang
menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Masalahnya Abi Ayyub Al-Ansari ini, dia tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dia mendengar dari orang yang mendengar dari Nabi. Lah orang yang mendengar dari Nabi itu tinggalnya di Mesir, dia di Madinah, namanya Uqbah ibn Amir. Terpaksa Abi Ayyub ini menyiapkan perbekalannya, untanya dan banyak perbekalannya, berjalan dia dari Madinah ke Mesir, hanya untuk memastikan betul enggak kau mendengar ini dari Nabi. Hanya itu saja. Setelah ke Mesir berjumpa dengan Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah, betul kau mendengar hadis man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah dari Nabi? Kata Uqbah, ya aku mendengarnya. Dah pulang lagi. Perjalanan dari Madinah ke Mesir ini bukan tidak berongkos kan, itu di zaman itu harus beli untanya, perbekalannya. Kan jauh itu perjalanan, bisa berbulan-bulan sampai di Mesir kan. Habis berapa duit itu? Tetapi demi memastikan itu saja, para sahabat itu menunjukkan apa? Mulianya sebuah ilmu. Dan ini juga sama dengan yang dilakukan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan telanjang, tidak pakai sandal, kembali tidak dikhitan. Jabir ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi dari orang yang mendengar langsung dari Nabi. Orangnya ada di Syam, namanya Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Ketika dia mendengar Abdullah ibn Unais masih hidup di Syam, dia persiapkan unta terbaiknya, perbekalannya, berjalanlah dia dari Madinah ke Syam, hanya ingin berjumpa dengan Abdullah ibn Unais. Sudah berjumpa dengan Abdullah ibn Unais, hanya mengatakan, wahai Abdullah ibn Unais, betul engkau mendengar dari Nabi bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan telanjang, tidak dikhitan, kemudian tidak beralaskan sandal? Kata Abdullah ibn Unais, iya katanya. Ya sudah, balik lagi. Hanya itu saja coba orang dulu kan. Tapi lihat, himmahnya menuntut ilmu itu luar biasa. Karena bagi mereka sanad ulu itu lebih baik daripada sanad nazil. Artinya yang dekat dengan Nabi itu lebih baik dibandingkan yang jauh dari Nabi. Ketika dia mendengar hadis itu kan, Jabir itu dari orang ketiga masalahnya di kota Madinah. Sementara Abdullah ibn Unais itu orang kedua setelah Nabi kan. Jadi semakin dekat dengan Nabi itu disebut sanad ulu, itu lebih afdol bagi orang-orang dulu dibandingkan jauh dari Nabi. Ibaratnya ibu langsung belajar ke saya lebih baik dibandingkan belajar ke murid saya, gitu maksudnya. Itu namanya sanad ulu. Ya. Tapi ini menunjukkan apa? Himmahnya menuntut ilmu zaman dulu kan seperti itu. Makanya mereka tahu hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kemudian Nabi setelah menjelaskan keutamaan berjalan, ibu dari rumah ke masjid ini, itu keutamaan berjalannya namanya ya. Nah sekarang keutamaan di majelisnya. Nah, jadi Rasul lengkap. Yang tadi keutamaan ibu jalan dari rumah ke Nurul Hidayah ini. Kalau orang berjalan dari rumah ke tempat majelis ilmu, berarti Allah sedang memudahkan jalan ibu ke surga, gitu maksudnya. Nah sekarang keutamaan kalau sudah sampai di majlis, kemudian ibu berkumpul, didengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dijabarkannya, dijelaskannya, maka Rasul mengatakan akan diberikan 4 keistimewaan. Pertama, Allah turunkan ketenangan. Sakinah itu artinya ketenangan, karena majlis itu sama dengan sedang berzikir. Dan Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Ibu kalau sering bermajlis kan otomatis pengetahuan makin banyak. Yang tadinya tidak tahu ini halal, jadi tahu ini halal. Yang tadinya tidak tahu itu haram, jadi tahu itu haram. Yang tadinya tidak tahu ini syirik, jadi tahu itu syirik. Ini tauhid, jadi tahu ini tauhid. Ini sunnah, ini yang menentang sunnah. Akhirnya kan jadi tahu, Bu. Sehingga ibu ini tenang hidupnya. Ah ini nggak boleh ini.
Ini haram, tidak boleh. Tenang. Ini boleh, ini dimakan, halal. Tenang jadinya kan, Bu. Tapi orang jahil bingung nih, ini halal ke haram? Gimana saya? Takut syubhat. Akhirnya bingung sendiri dia. Terpaksalah tanya-tanya orang akhirnya kan. Tapi kalau orang sudah sering hadir di majelis taklim, lama-lama Bu, Allah berikan kecerdasan, karena orang yang melangkahkan kaki dari rumah ke sini itu hakikatnya ibu mencari kebaikan kan. Dan Rasul mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Pasti Allah akan cerdaskan, lama-lama cerdas Bu. Tidak mungkin ibu lama-lama di majelis ilmu kok nggak tambah-tambah ilmunya, pasti bertambah tuh. Lah dengan bertambahnya pengetahuan, tenanglah hidup kita berjalan, tahu yang mana yang boleh dan yang tidak. Tidak main langgar, tidak main tabrak saja kan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi ibu dengan rahmat kasih sayangnya. Seandainya ibu dari rumah ke sini tiba-tiba, ya qadarullah lah, adalah kecelakaan, kemudian Allah takdirkan meninggal, maka ibu dianggap mati syahid. Dianggap mati syahid. Kenapa? Karena ibu sudah diliputi rahmat masalahnya. Perjalanannya itu sudah diliputi rahmat, apalagi sampai di majelis ilmu gitu ya. Maka mulai dari pulang sampai pergi ibu diliputi rahmat. Kemudian wa haffathumul malaika. Malaikat akan datang dari mana-mana mengepung kita. Apa fungsinya malaikat mengepung majelis taklim itu dan mengepak-ngepakkan sayapnya? Mereka mendoakan kita yang ada di majelis itu supaya dosa-dosanya diampuni. Jadi malaikat itu akan menyebut satu persatu, ya Allah ampuni dosanya si Anu, Ummu Anu, Ukhti Anu. Disebutkan. Dan malaikat itu mustajab doanya. Mereka kan hamba yang tidak pernah bermaksiat. Kalau sudah berdoa ya mustajab doanya malaikat. Makanya beruntung orang-orang yang hadir majelis taklim, karena dilingkupi oleh para malaikat di situ yang mendoakan kebaikan dan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu yang keempat, kita menjadi selebritis langit. Ibu akan dikenal di makhluk yang ada di langit. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan nama ibu satu-satu di langit sana, dikenal oleh para malaikat. Kan enak Bu jadi selebriti langit. Nggak apa-apa Bu nggak jadi selebriti bumi, nggak apa-apa. Tetapi ibu di langit juga terkenal, dikenal oleh para malaikat karena Allah sebut. Bayangkan Allah yang sebut satu namanya. Oh ibu Anu, nanti malaikat memuji dia. Terus nama-nama kita disebut di langit oleh para malaikat. Dan yang menyebut adalah Allah. Wa dzakarallah. Allah akan menyebut-nyebut kita satu persatu namanya. Fiman indah, di hadapan makhluk yang ada di sampingnya, para malaikat yang ada di atas sana. Wah luar biasa ibu ya. Orang yang duduk di majelis taklim. Makanya kata Nabi SAW, kalau ibu sudah datang bermajelis taklim, kemudian selesai majelis baca kafaratul majelis, kemudian ibu pulang, kata Nabi SAW, kumu maghfuran lakum. Berdirilah, pulanglah kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah telah ganti keburukan kalian dengan kebaikan. Kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikumul hasanat, kata Rasul. Jadi seolah-olah ibu datang bawa dosa gitu ya, kemudian pulang tinggal dosa. Nah, begitulah majelis taklim itu. Makanya orang-orang yang malas istighfar sementara maksiat hari-hari, datang aja ke majelis taklim, duduk, itu sudah menggugurkan dosa. Karena Rasul yang mengatakan kumu maghfuran lakum. Kemudian yang terakhir faedah dari hadis ini adalah waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Maka barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak mungkin dikejar nasabnya. Jadi membanggakan nasab itu apa coba sekarang? Saya ini kadang-kadang aneh, ada orang yang merasa nasabnya keturunan Nabi dibangga-banggakan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu keturunan Nabi, Ahlul Bait. Tapi kan tidak dikenal tentang keturunannya. Yang dikenal justru keimaman madhabnya. Ya kan, Imam Syafi'i kan yang dikenal imam madhabnya. Mungkin ibu tidak tahu kalau silsilah Imam Syafi'i itu Ahlul Bait. Kecuali setelah membaca biografinya, oh rupanya Imam Syafi'i itu sampai ke nasab Nabi Ahlul Bait. Tapi kan tidak dikenal masyarakat. Yang dikenal Imam Syafi'i itu ya imam madhab itu saja kan.
Ya, karena Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa nasab itu pada hari kiamat akan terputus. Tetapi yang tidak akan terputus itu amalan kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Tidak disebut nasab di sini. Hanya ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, punya anak yang mendoakan. Karena dia anak soleh mendoakan orang tuanya. Berarti semuanya terputus kecuali 3 perkara kan, termasuk nasab. Makanya Allah mengatakan fala ansaba yauma idzin. Maka tidak ada nasab pada hari itu. Maksudnya tidak terputus nasab, karena yang akan dibanggakan di hadapan Allah itu bukan nasab tetapi amalan. Wajar kalau Rasul mengatakan kepada Fatimah, putrinya sendiri mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin saluni ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Hei Fatimah putri Muhammad, minta sekarang di dunia, mumpung hidup di dunia, minta sama abimu nih. Sebab pada hari kiamat kata Rasul, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Lah kalau Rasul tidak bisa menolong Fatimah, bagaimana menolong kita? Ya kan? Kecuali dengan amalannya. Nanti dengan amalan itulah orang ini dapat syafaat. Makanya Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib. Hanya syafaat khusus, tapi kan tidak keluar dari neraka kan? Karena Abu Talib tidak mengikuti Nabi. Coba Abu Talib masuk Islam, artinya kan dia punya amalan tuh. Kalau sudah punya amalan masuk Islam, maka Rasul akan berhujah di hadapan Allah, bisa menolong Abu Talib kan? Tapi tidak bisa menolong kecuali syafaat khusus. Itu pun tidak bisa mengeluarkan dari api neraka. Tetap saja dia di neraka, cuman diringankan saja azabnya. Ya. Maka di sini juga faedah bahwa waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapapun yang lambat amalannya tidak bisa dikejar dengan nasab. Wallahu alam, ini diantara faedah hadis yang ke berapa itu? Sadis wa thalathin. Ya. 36. Taib. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Boleh. Bismillah. Pembahasannya yang itu adalah mengenai sumpah yang diadakan oleh orang Israel kepada Nabi Musa yang Nabi subuh. Itu kan kita semua sementara kaum Israel itu kan bukan seorang Muslim, istilahnya apa berlaku sumpah yang diucapkan untuk atas nama Allah itu berlaku, yang ketika kita ada masalah dengan orang Muslim, kita minta sumpah, apa sumpah mereka itu akan dimintakan oleh Allah? Iya. Seperti kejadian yang kaum Israel itu. Ya, alhamdulillah. Sumpah yang dilakukan orang kafir tetap berlaku dalam Islam selama sumpahnya atas nama Allah. Apalagi ahli kitab. Ini kan cerita ahli kitab. Lain kalau orang musyrik. Ahli kitab sembelihannya saja bisa dimakan. Kemudian juga wanitanya bisa dinikahi kan, ahli kitab itu. Selama sembelihan dan pernikahannya ikut ritual Islam. Bukan gaya mereka menyebut nama Uzair ataupun ketika nyembelih menyebut nama Isa, ya haram lah, tidak boleh. Ya. Maka ketika Nabi SAW kemudian datang seorang laki-laki dan mengatakan, ya Rasulullah, sahabat ini mengatakan, Rasul, saudaraku dibunuh. Kata Rasul, siapa yang membunuhnya? Yang ngomong sahabat. Saya yakin yang membunuh itu Yahudi. Kenapa? Karena ya gimana? Kami lewat di kampung Yahudi, kemudian kami juga tidur di situ, tiba-tiba saudaraku hilang. Tahu sudah mati saja. Kalau bukan orang Yahudi siapa lagi kan gitu.
Jadi ada qarinah kuat sebenarnya, tapi kan tidak ada bukti. Nggak ada bukti masalahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu siapa yang kau curigai si Anu? Oh, dipanggil orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kau membunuh? Kata orang Yahudi, enggak. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya yakin dia yang membunuh wahai Rasul, karena begini. Kata Nabi SAW, kalau begitu baik, berani kau bersumpah 50 kali mengatakan Yahudi ini membunuh? Sahabat ini mengatakan, tidak mungkin saya bersumpah sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Saya kan tidak lihat kejadiannya wahai Rasul. Itu menunjukkan sahabat ini berat kalau untuk bersumpah kan. Dan itu bukan perkara enteng sumpah-sumpah itu. Gak mungkin kami bersumpah 50 kali dalam sesuatu yang kami tidak lihat sendiri kejadiannya. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, kalau engkau tidak bukti, kau juga tidak bersumpah. Rasul melirik orang Yahudi. Kamu siap bersumpah 50 kali bahwa engkau tidak membunuh? Kata orang Yahudi, saya siap karena saya tidak membunuh. Kata sahabat ini, ya Rasul, Yahudi, ya Rasul, orang Yahudi, dia bisa saja berbohong katanya. Kata Nabi SAW, gimana lagi? Memang begitu caranya. Begitu caranya. Karena dalam pengadilan itu Rasul hanya menghukumi yang zahir, bukan menghukumi yang batin. Kalau Rasul tahu yang gaib, nggak perlu disidang-sidangkan. Saya tahu kau yang bunuh, langsung kisaskan itu. Rasul nggak ada tahu yang gaib. Ya Rasul yang menghukumi secara zahir masalah lah. Ya, sebagaimana juga ada kasus seorang Hadrami dengan seorang Kindi, yang satunya sahabat yang baik gitu, yang satunya orang fajir. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, tanahku diserobot orang ini. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, betul, ini tanah dia. Kata Kindi, enggak, ini tanahku, udah lama aku di sini katanya. Kata Hadrami ini, orang dari sahabat dari Hadraul Maut ini mengatakan, tidak Rasul, itu tanah bapakku, itu warisan bapakku. Kata Rasulullah, baik kalau gitu ada bukti enggak? Entah surat, entah apa gitu ya, bukti bahwa kepemilikan itu apa. Kata Hadrami, enggak ada wahai Rasul, tapi aku yakin itu tanah bapakku, diserobot sama dia. Kata orang Kindi ini, Rasul, ini tanahku, buktinya saya berladang sudah bertahun-tahun di sini, dan tanahnya aku yang pegang. Kalau memang itu bukan tanahku, ngapain saya bercocok tanam di sini katanya. Ini kan repot kan, saling mengklaim kan. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada orang Hadrami, karena engkau tidak bisa mendatangkan bukti, maka saya akan minta saksi Kindi. Kau bersaksi, mau nggak bersumpah bahwa ini tanahmu? Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena tanahnya dipegang dia kan. Sementara yang ini ngaku-ngaku itu tanah bapaknya. Ketika Rasul mengatakan kepada si Kindi, kau siap bersumpah, yang Hadir mengatakan, Rasul orang fajir orang itu, dia mau sumpah aja bisa. Kata Rasul, ya gimana lagi? Begitu caranya dalam keputusan. Akhirnya memenangkan Kindi kan. Lihat dohir masalah kan. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, ingat, kata Rasul di ujung hadis, Rasul mengatakan, ingat, sesuatu yang kuputuskan, kalau sampai menyelisih hakikatnya, maka sama saja keputusanku mengantarkan orang ini ke neraka, kata Rasul. Seandainya aku memutuskan sesuatu yang berbalik dengan putusanku, sebenarnya yang benar itu dari Hadrami, yang salah itu Kindi, tapi yang dohirnya seolah-olah si Kindi benar kan itu ya. Padahal itu betul-betul tanahnya Hadrami. Kata Rasulullah, siapapun yang kuputuskan menyelisihi dari apa yang kuputuskan, maka sama dengan kuputuskan dia masuk ke neraka, kata Rasul. Jadi Rasul tidak tahu yang gaib. Termasuk juga orang Yahudi, ketika dia bersumpah atas nama Allah, ya diterima. Diterima, gimana caranya? Memang begitu cara keputusan. Soal mana yang salah, mana yang benar, itu nanti urusan Allah lagi, ada kisos pada hari kiamat. Bukan berarti ketika setiap orang yang didolimi di dunia dan dia tidak bisa membalas kedolimannya di dunia, dia tidak bisa membalas di akhirat. Tidak. Itulah gunanya kita beriman kepada hari akhir itu, supaya orang yang terdolimi ketika dia tidak bisa membalas, ada ketenangan bahwa di akhirat juga ada nanti hakim yang jauh lebih adil dibandingkan di dunia. Gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam.
Jadi saya akan sebenarnya saya benar-benar seorang mereka selalu mengimbau. Kemudian saya katakan tidak boleh berbicara akan dosa. Lalu mereka mengatakan kami sedang tidak menikah, tapi memberi waspada. Itu bagaimana rasanya? Belum paham saya pertanyaannya. Jadi kan mereka sedang menceritakan berusaha sekolah. Kalau saya nanti juga mengimbau. Kalau mereka menjawab, mereka bilang sedang tidak mengimbau. Sedang tidak menggibah tapi waspada gitu. Ya. Waspada dari siapa? Dari orang yang digibah. Ya. Tadi kan sudah saya katakan, lihat orang yang sedang digibah itu. Dia orang baik zahirnya atau orang jahat? Kalau zahir orang yang digibah ini orang baik, zahirnya orang baik. Ya namanya orang baik pun tidak lepas daripada kesalahan kan. Sebaik-baiknya orang selain Nabi itu pasti punya salah kan. Tapi kalau secara umum dia baik orangnya. Dia baik orangnya secara umum lah. 70% dia baik, 30%-nya tak baik kan. Zahirnya itu baik. Maka kita tidak boleh menggibah, itu sama dengan membongkar aib namanya. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia orang jahat, boleh kita menggibah orang jahat itu supaya terhindar dari kejahatannya. Maksudnya zahirnya memang jahat dia. Orang itu jahat sekali gitu. Jadi lihat, tapi kalau 50-50, kita tidak tahu dia orang jahat orang baik, 50% baik 50% jahat gitu. Tetap harus ditutup aibnya, tidak boleh gibah. Nggak ada alasan biar terhindar dari kejahatan. Emang apa kejahatannya? Mungkin antara dia dengan orang itu aja yang punya urusan, dengan orang lain kan tidak punya urusan kan itu. Kadang-kadang kan hanya hawa nafsu saja. Orang kalau tidak suka dengan orang, ingin ngajak orang juga nggak suka kepada dia, atau orang kayak gitu itu biasa. Ya sebaiknya ditutup aib, jangan diceritakan, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang boleh dibongkar. Contoh umpamanya orang yang matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup membayar hutang, tak mau bayar hutang. Ya, ibu nih umpamanya saya utangi 100 juta. Ibu kaya. Kapan Ustaz bayarnya? Saya kasih tangguh 1 bulan. 1 bulan tak mau bayar pula. Tapi sudah tak mau bayar, saya lihat kok ganti mobilnya tuh. Kok bisa ganti mobil tapi bayar hutang tak bisa? Nyicil pun tak bisa, itu udah zalim namanya. Orang yang seperti ini kata Nabi, matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Kalau orang kaya dia sanggup bayar tak mau bayar hutang, halal kehormatannya, boleh digibah. Dan halal fisiknya untuk dipenjarakan. Boleh menggibah orang yang punya hutang itu. Maksudnya seputar hutang piutangnya saja. Jangan pula keluarganya ikut digibah. Jadi kan masalah hutang piutang saja kan, itu saja yang digibah sama kita. Kita katakan sama kawan, nanti kalau si Anu datang pinjam uang jangan kamu kasih ya. Dia masih punya utang sama saya, dia itu sanggup bayar tak mau bayar. Nah, itu kan gibah juga kan. Sebatas ini saja gibahnya. Jangan melampaui daripada kasusnya. Itu halal kehormatannya digibah. Supaya orang-orang jangan tertipu dengan dia, maksudnya gitu. Nah, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau yang tadi, ibu sudah benar menasihati dia yang salah supaya orang tidak terkena dengan kejahatannya. Emang kejahatannya apa dulu kan? Dirincilah kejahatannya seperti apa. Apakah dia layak digibah atau tidak kan? Boleh jadi orang ini sedang musuhan saja sama dia, sama yang lain tidak bermusuhan. Nah, jadi jangan sembarang menggibah orang karena bahaya menggibah itu dosa besar. Ya. Orang terkadang itu melihat ada orang yang kayak sekarang ini ada kasus kan di medsos, ada pembunuhan berantai. Ya, siapa namanya itu Pak Wawon CS itu siapa? Ya. Jadi berantai, rasanya kita nengok itu sadis sekali. Kok bisa ya dikubur di ini di itu. Lah hari-hari ibu gibah itu kurang lebih dosanya. Sama juga dosanya, sama-sama dosa besar. Gibah dengan bunuh orang berantai itu sama hukumnya. Sama-sama dosa besar kan? Tapi kan orang yang menggibah itu tidak dikatakan seperti orang yang
membunuh itu masalahnya. Itulah kadang aneh kita ini. Sama-sama dosa besarnya kok. Coba kalau setiap orang yang menggibah itu perlakuannya sama dengan orang yang membunuh, sama-sama dosa besar kan? Mungkin takut orang bergibah tuh. Takut dibully satu Indonesia bahwa ibu ini penggibah kan? Sebagaimana pembunuh ini viral jadinya. Tapi malah kemudian gibah ini pula dibuat acara kan? Di televisi acara gibah pula. Ya. Ngungkit aib artis ini, artis itu, semua tahu semua. Anak zinanya, selingkuhannya, semua dibeberkan kan? Semua orang tahu. Sampai orang yang nontonnya pula karena tahu bicarakan pula. Ada yang dukung, ada yang tidak. Buat apa coba kan? Jadi kadang-kadang harus paham bahwa gibah itu dosa besar, sama dengan membunuh, sama dengan minum khamr, sama dengan berjudi. Jadi harus hati-hati, belajar diam ya bahasanya. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaannya ini Ustaz, kalau ada orang yang sudah mengikhlaskan pertanggungan pada seseorang, kemudian orang tersebut dalam kondisi sakit, dia didatangi oleh orang yang berbuat tadi, dia sudah mengikhlaskan. Nah, tiba-tiba orang yang itu datang dengan melunasi utang dia yang sudah lama, padahal sudah diikhlaskan urusan. Nah, apakah kita ini pahalanya kan masih apakah kita ambil atau kita terima atau kita tolak? Ya, alhamdulillah. Ya kalau ibu sudah ikhlaskan berarti kan sudah bukan uang ibu lagi. Kan sudah dikasih, berarti hak milik dia kan. Jadi ibu memilih pahala dibandingkan dunia. Kalau tiba-tiba dia mau bayar, ya dibalikin lagi. Saya sudah ikhlaskan, nggak mau nerima saya. Masalahnya orang itu juga nggak mau pula pahala ibu kan. Dia ingin pahala dia kan. Enggak, saya balikin lagi. Ya itu kembali ke ibu lah. Kalau ibu ambil, ya berarti ibu tetap dapat pahala ketika ibu memberikan kemudahan bagi dia saat dia sulit. Disitulah ibu dapat pahalanya. Tapi dengan mengembalikan duit, ya berarti hanya pahalanya sebatas itu saja. Tapi kalau seandainya ibu tidak mau mengentaskan kesulitan orang itu, ibu sedekah lagi. Nah, double pahalanya. Jadi kalau dikembalikan, kalau ibu mau ngambil, ya lihat, saya kan sudah dikasihkan, kok diambil lagi, ini bukan hak saya. Nah, kecuali kata orang, ya enggak lah, kalau memang hak itu kan hak ibu umpamanya. Udah ambil itu kan hak ibu, berarti kan saling memberi di sini. Ya, berarti sudah sadar orang yang utangi itu dia. Ya, sudah cair. Tadinya beku otaknya kan, udah cair dia. Udah mau dibalikin duitnya kan. Enggak masalah, ibu ngambil pun tidak berdosa sebenarnya. Tapi kan ibu harus ada akad dulu, maksudnya apa? Saya sudah ikhlaskan kok mau ngasih. Enggak mau lah, saya ambil aja. Kalau dia tetap enggak apa-apa, ambil aja. Berarti dia pun ingin mengembalikan uangnya kan. Dia terima saja secara hukum, tidak ada masalah. Tapi jangan sudah mengikhlaskan masih ditagih juga. Lah udah diikhlaskan kemarin kok ditagih-tagih. Ya kemarin itu masih punya duit Ustaz katanya. Sekarang udah habis duitnya, ingat lagi utangnya. Itu udah ikhlas namanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua. Iya. Bagaimana kalau kita ada macam negatif kepada satu apakah itu termasuk musibah juga, misalnya kemungkinan itu terkenal misalnya pelit gitu kan, suka diomongin orang atau kemungkinan pelit, apakah itu musibah? Oh itu namanya gibah nasional Bu. Gibah satu kabilah itu tidak boleh itu. Oh dasar orang Minang pelit semua. Satu Minang kena. Apa nggak marah orang Minang? Iya nggak boleh. Jadi itu namanya gibah kabilah itu. Dosanya lebih besar, makanya hati-hati. Oh orang Jawa Barat tuh pelit-pelit semua, ya. Orang Sumatera pelit-pelit semua. Ya nggak boleh, karena tidak semua orang pelit kan gitu. Mungkin itu oknum saja. Nggak bisa, itu namanya meratakan, dosanya besar lah. Karena dia menanggung dosanya orang Minang yang nggak pelit. Ya. Jadi
Tidak boleh. Perorangan saja kita tidak boleh, apalagi satu kabilah. Perorangan saja dosanya sudah besar, apalagi satu kabilah, apalagi satu negara. Yang sering saya contohkan namanya ghibah nasional tuh. Ada orang umpamanya pejabat lah, baru dituduh bahwa dia korupsi umpamanya, tapi kadang pandai wartawan disebarnya berita itu. Satu ini saya tahu, padahal baru tuduhan, belum ditangkap, belum diproses, belum diadili. Betul-betul kemudian diadili. Rupanya hakim, ya kita lihat dohirnya saja, apa hakim itu disogok atau tidak disogok, Allahu alam. Kan kita lihat dohir, namanya kita tidak pernah ikut di persidangan mereka, hanya lihat di YouTube saja ataupun di televisi atau di koran-koran. Tiba-tiba dilepaskan, tiba-tiba kemudian kita jengkel, wah koruptor kok dilepaskan katanya. Lah, emang ibu hadir di sidangnya? Ya mungkin dia tidak bersalah kan begitu ya, makanya dilepaskan. Soal dibalik itu atau ini kita tidak paham dibalik pengadilan itu. Tapi kan kita lihat dohirnya saja kan. Sekalipun memang betul dia korupsi, itu urusan dia dengan Allah ya. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menanggung dosa satu Indonesia kalau yang dicuri itu uang rakyat kan itu. Selesai, nanti ada hukuman berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan kasihan karena begini kawan, konsekuensinya terkadang yang salah itu bapaknya yang korupsi karena dia pejabat, itu yang dibully satu keluarga. Kan keluarga dia namanya punya istri, punya anak kan itu ya. Akhirnya mungkin anaknya sekolah, tahu ini anaknya bapak ini yang korupsi, langsung dibully habis tuh. Ini yang salah siapa, yang dibully siapa kan? Jadi kemana-mana jadinya kan. Nah, kecuali kalau sudah terbukti, memang terbukti kan, setelah di persidangan dia korupsi, dia begini, begini, begitu dan lain sebagainya, dapat vonis sekian, itu saja gitu, yang seperti itu saja, ya sebaiknya kita doakan saja, ya, daripada kemudian menyebar ke sana kemari kan. Untuk apa coba menyebar? Dia sudah menanggung dosa rakyat Indonesia tuh. Nanti ada pertanggungjawaban sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi negara sendiri kan biasanya harus dikembalikan uang-uang itu. Ya kan? Biasanya dalam vonis itu biasanya harus dikembalikan, selain hukuman kurungan, kembalikan juga uang negara kan itu. Dimiskinkan. Jadi kalau belum jelas salah atau tidak salah, masih dalam proses, jangan disebar dulu. Itu bahaya menyebar. Tahu-tahu rupanya nggak bersalah, udah disebar lagi. Tahu-tahu nggak bersalah dia. Ini kan bahaya. Wallahu a'lam. Ya. Apakah sama datang ke seminar pelatihan Allah masih keutamaan seperti mendatangi pengajian ilmu? Seminarnya apa? Seminar misalkan tentang pendidikan, kemudian jangan tawaran seminar parenting. Ya kalau memang di seminar itu tidak lepas daripada Islam, seperti parenting Islam gitu ya, pendidikan Islam, ya sama saja. Kecuali kalau di seminar itu bicara masalah fisika, biologi, matematika, berarti kan ilmu-ilmu umum. Kalau mau ilmu umum itu kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya, kalau memang tidak ada yang tahu baru fardu ain. Tapi kalau sudah ada yang tahu berarti kifayah bagi yang lainnya, cukup bagi yang lainnya. Tapi kalau ilmu agama ini kan fardu ain, setiap orang harus tahu. Ya siapa akan ditanya masing-masing. Bukan berarti ini fardu kifayah kan orang itu sudah ustaz, ngapain saya belajar katanya. Nanti kalau ditanya ya saya minta ustaz itu jawab katanya. Enak kali. Jadi kalau belajar agama itu fardu ain, masing-masing harus belajar karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kan, apalagi bicara tauhid. Ya, bicara Islam, bicara tauhid. Tapi kalau umum ini paling tinggi fardu kifayah. Pamannya memang di Indonesia nggak ada dokter, berarti berdosa karena nanti asli pakai dokter orang kafir dibodoh-bodohi dan begitu seterusnya kan. Maka ketika itu wajib ada yang belajar kedokteran. Tapi kalau sudah ada tidak fardu ain lagi, kifayah jadinya. Cukup mereka sudah ada yang tahu. Nah, kita yang lain saja bidangnya. Tapi kalau agama tidak. Mau Anda dokter, mau Anda insinyur, mau Anda
tukang ojek, mau Anda pengangguran, wajib belajar agama. Ya. Jadi lihat seminarnya seperti apa ya. Kalau seminarnya ada bau-bau Islam di situ, ya sama dengan hadir di majelis taklim. Apa bedanya seminar dengan taklim? Sama-sama duduk juga di situ. Tapi kalau cerita-cerita bisnis, seminar soal multi level marketing, nah itu haram lagi, tidak boleh datang. Ya, atau seminar-seminar yang sifatnya keduniaan lah. Ya lihat manfaatnya saja di situ. Tapi tidak sama dengan hadir di majelis taklim. Kecuali kalau dalam seminar itu sekali lagi memang tidak lepas daripada Islam, lengket dengan Islam. Seperti tadi saya ibu katakan parenting, ya mungkin dijelaskan tentang parenting Islam, bagaimana pendidikan Nabi, pendidikan para sahabat dan begitu seterusnya. Ini kan tidak lepas daripada Islam juga. Ya sama dengan hari majelis taklim. Wallahu a'lam. Ya. Saya masih bingung ketika sholat itu kan apakah benar kalau saya tidak boleh membaca doa dalam bahasa Indonesia? Doa dalam sujud. Doa dalam sujud. Iya, alhamdulillah. Ulama berselisih pendapat tentang doa dalam sholat. Tetapi ulama mengatakan malam yuhsinul qiraah, bagi yang kurang baik yuhsinul arabiyah, mungkin dia Arabnya kurang bagus. Apakah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Boleh, tidak ada masalah. Siapa yang melarang? Enggak apa-apa. Nah, cuman ketika para ulama membahas doa dalam sujud itu boleh dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang la yuhsinul arabiyah, bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali. Apakah doanya dalam hati ataukah doanya diucapkan? Kan begitu ya? Nah, dulu ya kita juga pernah bertanya kepada para masyayikh untuk belajar di Yaman, ya mereka menjawab doa dalam hati. Karena tidak boleh memasukkan bahasa-bahasa dalam sholat itu selain bahasa Arab. Ya. Tapi belakangan saya mendapatkan fatwa kalau tidak salah dari Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, kalau nggak salah ya, saya pernah mendengar di salah satu kasetnya di YouTube itu. Jadi tanya tentang bolehkah membaca doa dengan selain bahasa Arab dalam sujud. Dia mengatakan boleh. Apakah perlu dalam hati? Tidak. Bisa diucapkan. Yang penting yang harus diucapkan, ucapkan dulu seperti Subhana Rabbiyal A'la itu dulu. Itu dulu selesaikan kan gitu ya. Ya, kalau seandainya sudah selesai minimal 3 kali, maksimal tidak ada terbatas. Ya. Baru kita berdoa, boleh dengan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Iya. Ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama tentang ghibah itu tadi Ustaz. Ghibah itu terhadap sesama muslim yang dilarang. Bagaimana dengan orang kafir Ustaz? Kita menghibah orang kafir. Iya. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua tentang hadis yang tadi dibacakan. Di situ kan disebut salah satu faedahnya dari berkumpul di salah satu rumah Allah ada 4 keutamaan. Di sini yang dimaksud berkumpul di masjid. Bagaimana kalau seandainya berkumpul di rumah? Oke. Kita mau belajar di Allah. Baik. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentang menggibah orang kafir, tidak boleh, sama juga tidak boleh. Kecuali kalau kafir itu kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Tapi kalau kafir dhimmi, kafir yang bertetangga dengan kita, ya kan, hidup sama rukun-rukun dengan kita di sini, ya KTP-nya juga sama orang Indonesia, maka tidak boleh menggibah mereka. Apa kesalahan mereka ibu gibah? Kesalahan mereka, takutnya mereka dengar, mereka merasa dizalimi. Mereka tidak bersalah kok ibu gibahi mereka pun. Karena namanya gibah itu kan bicara kehormatan, dan orang itu paling tidak mau disinggung kehormatannya. Gak mau. Makanya banyak terjadi pembunuhan itu gara-gara disinggung kehormatan. Orang kalau kehormatannya disinggung dia bisa nekat gitu. Makanya dalam Islam itu sebelum orang nekat melakukan sesuatu dilarang, tidak boleh gibah, karena gibah itu sama dengan merobek kehormatan orang. Jadi umum gibah itu tidak boleh.
Walaupun kepada orang kafir, karena begini, doa orang yang dizalimi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, walaupun datang daripada orang kafir, itu mustajab. Kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya orang kafir dizalimi sama kita, kemudian dia mengangkat tangannya tinggi seperti ini, maka doanya melesat sampai ke langit. Dan Allah katakan, bi izzati la ansurannahu walau ba'dahin. Dengan kemuliaanku akan tolong dia. Tunggu waktunya. Jadi Allah sampai akan berdiri di samping orang kafir yang dizalimi, bukan karena kekafirannya ini, bukan karena kekafirannya, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Ini di pihak yang dizalimi. Ini bukan bicara kekafiran, tapi dia di pihak yang dizalimi, sementara Allah tidak suka dengan kezaliman. Makanya Allah tolong. Menggibah orang kafir nggak boleh juga, itu sama menzalimi dia kan, gibah kan zalim. Maka sebaiknya tidak boleh, kecuali memang orang-orang kafir yang layak digibai. Kalau dia kafir harbi yang jelas-jelas memerangi Islam kan bahaya tuh, nggak apa-apa kita gibai supaya orang terhindar dari dia. Ya tapi kalau dia kafir zimmi, tetangga kita, apa salahnya kita gibai dia? Nggak boleh. Ini satu. Yang kedua, kalimat baitun min buyutillah, apakah kemudian mesti dalam masjid? Tidak. Nah, ini kan menyebut dalam bahasa tata bahasa Arab itu apa namanya, tajri majra al-ghalib namanya. Jadi karena umumnya orang bermajelis itu di masjid, makanya Rasul hanya menyebutkan secara umum saja. Bukan berarti kemudian orang yang majelis taklim di kelas atau di mana tidak masuk, tidak. Ini bahasanya hanya berjalan karena umumnya orang berkumpul di masjid untuk belajar. Karena di zaman Rasul itu masjid tempat belajar kan itu. Tapi dengan berkembangnya waktu ada kelas-kelas, kadang-kadang di rumah-rumah. Apakah sama? Ya sama pahalanya. Karena teksnya ini fi baiti min buyutillah itu hanya sekedar apa namanya, ya keumuman orang ngaji biasanya di masjid. Rasul hendak bicara soal keumuman saja. Bukan berarti di luar masjid tidak dapat pahala, kalau orang ngaji tetap dapat pahala. Ya, karena teksnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya saya kira. Iya. Kebetulan saya kan seorang perempuan, jadi kadang posisi saya itu suka PKP orang yang misalkan pengantin, orang muda. Jadi yang mau saya tanya, apakah dosa kalau pekerjaan saya ini PKP orang itu dosa? Iya. Soalnya kadang sama suami suka berselisih, jadi sekarang cuma nggak setuju gitu dengan pekerjaan saya, gitu. Makanya saya lebih lagi-lagi tanya sama Ustaz apakah bisa apa kan? Iya. Alhamdulillah, memake upin orang itu ada dua. Ada yang memang untuk tabarruj. Untuk tabarruj itu artinya memang pengantin-pengantin yang ibu make upin itu memang untuk dipajang, dinikmati kecantikannya, ya, dinikmati keindahannya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini tak boleh. Nah, boleh karena tujuannya jelas kan, tabarruj kan? Ya. Tabarruj akhirnya kan dinikmati sama orang-orang yang bukan muhrimnya, yang mahramnya yang datang, tamu-tamu undangan, akhirnya nengok juga kan aurat dia. Karena kan kalau make up itu kan mempercantik, lebih cantik lagi dengan make up kan. Jadi orang makin terpesona lah yang datang ke situ. Tapi kalau tujuannya hanya, ya contoh hanya untuk kalangan, kalau pengantin ya untuk kalangan akhwat saja. Umpamanya kan ini walimah sunnah lah, dipisahkan yang laki-laki dengan yang perempuan gitu kan. Ya namanya orang mau nikah kan memang seperti itu, ditampakkan kesenangannya kan. Nampak senang dia. Makanya dengan bergaya bagus, dengan make up, ya kalau tidak ada kemungkaran di situ tidak ada masalah, Bu. Karena umumnya make upin itu kalau di pernikahan orang awam ya memang untuk dipajang. Ya, kecuali kita yang udah ngaji mungkin ya. Takutlah kan itu tabarruj depan orang. Jadi kalau seandainya hanya untuk tabarruj, Bu, ibu terlibat tuh dosa di situ. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan namanya. Tolong-menolong di atas perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ini kan jelas untuk dipajang berdosa. Tapi kalau hanya sekedar di make up ya hanya untuk menyenangkan dia dan
calon suaminya yang sedang nikah di situ, ya kan memasukkan kesenangan. Boleh jadi itu sebuah pahala kan gitu. Tapi kalau seandainya tadi, makanya saya tanya, ini untuk apa make upnya? Kalau hanya untuk tabaruk saja, sebaiknya jangan. Ibu tolak kan itu. Tanya, ini pernikahannya seperti apa? Oh, syari'um, bagus, ini dipisah, nggak apa-apa, ibu datang. Oh enggak, ini dipajang kayak ratu dan raja, nggak mau saya. Ya. Kenapa? Gara-gara saya dia cantik jadinya. Laki-laki pula nengok dia. Jadi seperti itu. Ya, jadi dilihat ya kegunaannya, karena kan make up ini kan perkara mubah. Perkara mubah. Perkara mubah itu bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi berpahala kan? Namanya perkara mubah. Namanya make up ini kan perkara mubah. Kecuali bahan-bahannya haram. Nah, lain ceritanya ya. Ada unsur babinya, ada unsur apanya, lain ceritanya kan. Ini kan anggaplah itu barang-barang halal, artinya mubah-mubah saja. Tetapi perkara mubah itu ya tergantung ghoyah tadi. Makanya kenapa wasilah itu menentukan tujuan. Wasilah itu menentukan tujuan. Kalau tujuannya jahat, berarti wasilahnya ikut jahat. Kalau tujuannya baik, wasilahnya ikut baik. Nah, gitu maksudnya ya. Makanya jangan pernah menghalalkan wasilah untuk sebuah tujuan ghayah, kata para ulama. Dalam sebuah kaidah usul fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan wasilah ini, maka wasilah ini terkadang jadi wajib. Atau tidak sempurna sebuah haram kecuali dengan wasilah ini, maka wasilah ini jadi haram. Contoh, salat. Salat itu tujuan kita, tapi kan tidak bisa kecuali dengan wudu. Kalau salat tanpa wudu sah? Enggak sah. Berarti wudu jadi wajib. Kenapa? Salatnya wajib. Sementara tidak mungkin orang salat sah salat wajibnya kecuali dengan wudu. Berarti wudu yang tadinya sunnah jadi wajib. Kenapa? Menyempurnakan yang wajib. Berzina haram, jelas. Berzina haram. Maka wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan haram. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina. Allah tidak katakan jangan berzina, tapi jangan dekat-dekat zina. Artinya jangan mendekati wasilah yang mengantarkan kepada zina, gitu maksudnya. Karena wasilah itu bisa terhukum dengan hukum tujuan. Ya, jadi sebaiknya dirinci dulu kalau hendak merias orang ya. Wallahu a'lam. Iya. Masih terkait dengan iman ya Ustaz. Gimana hukumnya ya Ustaz ketika seseorang yang membuka sendiri aibnya di media sosial ya Ustaz, dan ada yang positif dan ada yang negatif. Misalnya seseorang itu ingin menjelaskan tentang keadaan dirinya, terus kita merasa prihatin karena dia sudah bawakan di media sosial, terus orang yang membicarakan dia itu termasuk pribadi dia, sementara dia membuka sendiri aibnya. Ada inisialnya enggak? Maksudnya ketika dia mengungkapkan di medsos itu entah dalam bentuk tulisan atau mungkin ketika dia bercerita dikaburkan orangnya, atau memang nampak gitu orangnya atau disebut namanya? Kita menceritakan tidak menyebutkan nama, maksudnya dia menceritakan tentang diri dia sendiri di media sosial biasa. Misalnya dia dia dikasih selama ini dia orang misalnya ya, tapi penilaian orang dia itu dilaporkan atau dilibatkan. Jadi ketika dia itu ada menerima upah dari negara Ustaz, orang-orang komen gitu Ustaz, katanya ini kan selama ini saya itu bayar, tapi penilaian orang gratis gitu. Terus untuk curangan hatinya dia di media sosial gitu Ustaz. Tapi tahu itu akunnya ibu ya? Atau pakai akun begini Pak, ya. Jadi masalahnya gini, kalau seseorang itu menceritakan untuk sebuah pelajaran bagi orang lain tanpa disebut statusnya, dia hendak menceritakan dirinya sendiri, tapi dia mengatakan ya pada satu hari ada seseorang, pada seseorang itu dirinya. Dia hendak menceritakan dirinya, tapi orang tidak tahu kalau itu dirinya.
tapi membahasakan dengan bahasa yang lain hanya untuk diambil ibrah. Adalah dulu seseorang itu dulu jahat begini, akhirnya dia bertobat jadi baik begini kan. Padahal sebenarnya menceritakan dirinya kan. Ya. Tetapi itu akan sulit juga, akan berkaitan dengan niat kita masalah. Menceritakan diri sendiri itu takutnya masuk ke ujub, ya kan? Nah. Yang menandakan itu kan dia jelas-jelas menceritakan alamatnya, tentangnya, yang menandakan kita yang melihat postingan dia terus menceritakan kasihan gitu. Kenapa kita akan dibagi dia juga? Ya nggak apa-apa kalau kita terbaca memang dia kesulitan, ya nggak apa-apa, kita bantu saja. Tetapi bagi dia yang menceritakan aibnya kepada orang lain, itu kan urusan dia. Tapi ibu yang baca statusnya kok kasihan orang ini, ibu akhirnya tolong kan, ditolong pun setelah betul-betul dicek kebenarannya kan. Bisa saja dia hanya nulis minta begini-begini, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kan namanya penipuan di zaman sekarang ini banyak lewat medsos kan. Ya enggak masalah kan, ibu kan bukan menceritakan, yang masalah itu kalau ibu kemudian copy paste menceritakan lagi kepada orang. Nah itulah copy paste yang salah ini. Sekarang ini kan takut begini loh. Di dalam hadis Nabi SAW ketika Rasul itu diperlihatkan azab kubur. Jadi ada salah satu azab kubur yang diperlihatkan Rasul itu, ada orang yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian di sampingnya ada orang pegang pisau model cerulit bengkok. Kemudian dimasukkan di lidahnya, kemudian diiris sampai tengkuknya. Kemudian dimasukkan ke lubang hidungnya, diiris sampai ke tengkuknya. Kemudian sebelah kirinya juga sama. Tiba-tiba kemudian sembuh lagi, diiris lagi seperti itu. Jadi Rasul mengatakan kepada Jibril, ini hukuman apa ini mahadzan? Ini kenapa orang ini kok disiksa kayak gini katanya kan? Maka kemudian Jibril mengatakan, orang ini yakdzib kadzib hatta balagal ufuq. Karena pekerjaan dia di dunia suka berdusta sampai dustanya itu memubung sampai ke ufuk, sampai ke langit. Para ulama ini kalau dulu iskal kalimat berdusta sampai ke ufuk ini, tapi hari ini tersingkap hadis itu. Kalau zaman dulu berdusta untuk menyebarkan dusta itu sulit. Belum ada medsos loh ya, belum ada handphone, belum ada apa, menyebarkan sebuah dusta itu sulit. Mau satu kampung itu sulit gitu kan. Nah sekarang satu tulisan hoax kita sebar, satu klik, satu detik saja satu dunia sudah tahu. Itu kan, itu yang dikhawatirkan. Ya, dustanya itu kalau lewat media itu yang temakan korban banyak. Yang terbaca oh iya benar, padahal nggak benar kan? Kan dusta itu kabar berita kan. Ini kasihan dibantu, akhirnya semua orang bantu dia, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, itu dikhawatirkan seperti itu. Nah, makanya harus hati-hati. Ya kalau membantu orang, ya seikhlasnya saja. Kalau memang kita masih meragukan betul tak beritanya kayak gini kan. Nah, kecuali tabayun dulu, betul-betul apakah dia orang susah, orang ini, sebelum kita share ke orang. Jadi di cross check dulu kebenaran orang yang mau dibantu itu. Jangan hanya melihat saja langsung dibantu, ternyata dia sedang nipu umpamanya. Nah, jadi kan penipuan yang tersebar, penipuan yang terstruktur, ya, pasif masif atau istilahnya itu apa, kemana-mana kan. Nah itu makanya sebaiknya tabayun dulu. Dan menceritakan aib sendiri dilarang dalam Islam. Kullu ummatin mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kesalahannya kecuali orang yang menyebarkan aibnya sendiri. Semua manusia dimaafkan kecuali yang membongkar aibnya sendiri. Tidak boleh. Ya, Allah sudah tutup aibnya, jangan dibongkar. Orang nggak tahu kok ibu punya aib, ibu sendiri yang kasih tahu aibnya. Kan aneh gitu. Allah tutup, ibu buka, kan itu ya. Makanya Allah marahlah kan itu. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang bongkar aibnya sendiri. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,